Assalamualaikum, halo semua, bertemu lagi dengan saya Syarifudin Muhammad Wahib. Dan kali ini kita akan membahas tentang berdasarkan data yang saya ambil dari internet, angka kelahiran di Indonesia diperkirakan melunjak sampai 4 juta jiwa sejak COVID-19 menyerang. Dan dilansir dari ruangguru.com, ledakan penduduk, khususnya yang tidak terkendali, tentu memiliki dampak negatif, seperti tingkat kemiskinan makin meningkat, kekurangan pangan, timbulnya permukiman atau daerah kumuh di perkotaan, pemerintah mengalami kesulitan menyediakan sarana kebutuhan masyarakat seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan perumahan, meningkatnya kebutuhan ruang dan lingkungan hidup, tidak seimbangnya kebutuhan akan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk, yang jika dibiarkan lebih lanjut akan menimbulkan masalah sosial lainnya seperti kemiskinan dan konflik antar penduduk. Tapi kayaknya nggak seburuk itu deh. Iya, itu adalah dampak negatif yang hanya akan terjadi bila angka kelahiran tadi tidak diimbangi dengan produktivitas sumber daya manusia. Ngomong apa sih, Yit? Nggak paham aku. Oke, intinya jika orang-orang di Indonesia ini pada memiliki penghasilan, dampaknya nggak akan seburuk itu kok. Bener tuh, Yit. Makanya yang nonton jangan cuma jadi beban keluarga. Udah. Berhubung yang saya jelaskan tadi, maka inilah 5 cara mencari uang di internet versi saya. 1. YouTube. Sebenarnya kalian pasti udah tahu sih kalau platform YouTube ini bisa ngasilin duit. Ya, tapi sebagai formalitas, aku akan jelasin cara dapat uang dari YouTube. Jadi, pertama-tama kita harus hidup. Iyalah. Oke. Jadi buat dapat uang di YouTube ini, kita harus bikin video. Nah, YouTube akan ngasih iklan di video kita. Nah, uang dari hasil iklan ini dibagi dua, untuk pihak YouTube dan untuk pihak video kreator. Tapi, nggak semua video di YouTube itu dikasih iklan sama YouTube. Untuk dapat uang dari YouTube, ada sebuah persyaratan, yaitu minimal memiliki 1000 subscribers, dan videonya sudah ditonton minimal selama 4000 jam dalam setahun. Baru kita bisa mengajukan monetisasi ke YouTube. Bagi yang nggak paham, intinya kalau kita udah punya subscriber dan view yang cukup, kita bisa minta YouTube buat ngasih iklan di video kita. Masih nggak paham? Yaudah. Tapi bukan hanya itu, selain dari iklan di video atau nama kerennya AdSense, para video kreator atau sering kita sebut YouTuber ini masih punya banyak cara untuk dapat uang dari YouTube. Misal, jualan merchandise, endorsement, membership, dan lain-lain. Pokoknya sebenarnya banyak cara buat ngasilin uang di YouTube, asal kalian bisa memanfaatkannya dengan baik. 2. Blog. Enggak, jangan marah dulu. Aku bukan ngejek kalian, blog pakai G bukan K. Sistemnya sama kayak YouTube, yaitu kalian dapat uang dari AdSense. Tapi bedanya, yang ngasih uang ke kalian kali ini Google dan bukan YouTube. Dan bedanya lagi, di sini kalian disuruh untuk bikin blog atau artikel-artikel yang menarik dan bukan video. Terus nanti kalau udah rame, pihak Google bakal ngasih iklan di artikel-artikel kalian. Lalu penghasilan dari iklan tadi bakal dikasih ke kalian, kurang lebih sama kayak YouTube. Dan karena sistemnya mirip-mirip sama YouTube, jadi aku nggak usah bahas banyak-banyak. Langsung lanjut aja. Dan cara untuk dapat uang dari internet yang ketiga yaitu 3. TikTok. Untuk TikTok sebenarnya aku nggak begitu tahu gimana sistemnya selain endorse dan uang dari live. Aku nggak tahu ini apa nama kerennya, tapi ya gitu. Jadi ketika kalian lagi live, para penonton kalian bisa ngasih uang ke kalian lewat aplikasi TikTok. Kalau penasaran coba aja sendiri. Soalnya emang agak susah jelasinnya. Kamu aja, Yit, yang malas riset. BTW untuk TikTok ini aku juga udah tanya-tanya ke temanku yang main, tapi dia juga kurang tahu. Jadi ya cari aja di internet. 4. Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Ya, aku tebak kalian pasti udah tahu. Apalagi kalau bukan endorse. Oke. Mungkin beberapa dari kalian belum begitu paham apa itu endorse. Jadi, dilansir dari allstars.id, endorse adalah salah satu jenis promosi pengiklanan yang menggunakan pihak lain untuk mendukung dan memasarkan sebuah produk atau jasa. Contohnya kayak misal Deddy Corbuzier yang hampir di setiap podcastnya ada, apa sih itu namanya? Yang Tokopedia itu loh, yang dipajang itu loh. Itulah pokoknya. Dan untuk Facebook, selain endorse, katanya bisa dapat juga dari ngasih iklan in-stream di video-video yang kita upload. Kayak ngasih iklan di YouTube gitu mungkin ya. Tapi jujur aku belum pernah nonton video di Facebook terus ada iklan muncul. Lalu untuk fanpage di Facebook gitu juga bisa nambahin fitur langganan berbayar. Dan untuk grup bisa juga ngaktifin keanggotaan berbayar. Dan ada cara lain yaitu berkolaborasi dengan merek. Untuk Facebook ini aku nggak tahu gimana sistemnya, gimana cara kerjanya dan lain-lainnya. Tapi ini yang aku dapat dari artikel mereka. 5. Cashzine, Buzzsprout, Baca Plus, dan lain sebagainya. Baca berita, dapat uang. Itulah yang ditawarkan dari aplikasi-aplikasi tadi. Tapi, apakah semudah itu? Nyatanya, enggak. Bahkan menurut saya pribadi, ini cara yang paling uji kesabaran dibanding cara-cara sebelumnya. Oke, aku jelasin dulu.
Jadi, seperti yang aku bilang tadi, dengan aplikasi-aplikasi ini kalian bisa dapat uang dari baca berita doang. Lah, uangnya dari mana? Dari iklan yang muncul ketika kalian baca berita-berita tadi. Jadi, ketika kalian baca berita, kalian akan dapat poin. Jumlahnya beda-beda tergantung apa aplikasinya. Makin lama kalian baca berita, makin banyak poin yang kalian dapat. Dan poin-poin tadi bisa dikonversikan ke dalam rupiah. Satu poin berapa rupiah? Beda-beda tergantung aplikasinya. Misal, kalau di Kazin, 5.000 poin 1.000 rupiah. Oh ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, nggak semudah itu. Saya pernah nyoba Kazin dan belum dapat uang sampai sekarang. Tapi itu bukan salah developer atau aplikasinya, itu salah saya sendiri. Jadi waktu itu saya dengar Kazin dari teman dan saya mulai tertarik. Lalu saya download aplikasi itu dan saya mulai baca-baca berita. Biasanya saya ngeliatin berita cuma berapa menit, cuma pas gabut aja. Saya lihat jumlah poin saya dan baru dikit, lupa tepatnya, tapi intinya di bawah 30.000 poin. Lalu saya mikir, kok dikit banget? Lalu saya coba ngitung-ngitung untuk dapat 25 poin di Kazin butuh berapa lama. Dan saya dapat hasilnya. Untuk dapat 25 poin di Kazin, kira-kira butuh 50 detik. Jadi untuk dapat 5.000 poin atau 1.000 rupiah, harus scroll berita di Kazin non-stop sampai kira-kira 2,7 jam. BTW kalau perhitunganku salah, beneran aja di kolom komentar. Tapi bukan itu yang bikin aku berhenti dari Kazin. Waktu itu saya bersih-bersih memori HP dan data saya di akun Kazin malah ikut kehapus. Jadi poin-poin yang saya kumpulin sambil males-malesan hilang semua. Dan itulah yang buat saya akhirnya berhenti main Kazin. Sebenarnya saya nggak begitu ngerekomendasiin cara ini buat nyari uang di internet, kecuali untuk kalian yang punya kesabaran di luar nalar manusia, atau untuk kalian yang nyari penghasilan tambahan dan nggak begitu peduli dengan hasil yang sebenarnya sedikit kalau ngelihat dari waktu yang kita habisin. Dan sebelum nyoba cara ini, coba kalian lihat ulasan-ulasan netizen di Play Store yang ngasih bintang 1. Lihat-lihat kayaknya ada beberapa masalah buat mereka. Nah, sebagai tambahan, aku bakal ngasih ke kalian satu cara untuk dapat uang di internet lainnya, yaitu jualan online. Dan kayaknya aku nggak perlu ngasih penjelasannya deh ya. Soalnya aku yakin, pakai banget bahwa kalian semua pasti tahu. Oke, sekian, saya Syarifudin Muhammad Wahib. Terima kasih dan wassalamualaikum. Bye-bye. Misal, jualan merchandise. Misal, jualan merchandise. Lalu untuk fanpage. Lalu untuk fanpage di fanpage kecuali untuk kalian yang punya kesabaran di luar mana. Ya, kenapa sih ngomong itu susah?